Pemirsa, pemerintah terus menggencarkan upaya pengurangan emisi karbon khususnya di sektor infrastruktur dan transportasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya transisi energi bersih dan elektrifikasi kendaraan sebagai strategi utama menekan emisi dan memperkuat ketahanan infrastruktur nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya percepatan transisi energi bersih dan elektrifikasi kendaraan sebagai langkah strategis dalam menurunkan emisi dan memperkuat ketahanan infrastruktur nasional. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam acara Forum Grup Diskusi di kantornya di Jakarta. AHY mengatakan dalam Forum Indonesia Clean Investment atau ICI yang akan digelar Juni mendatang, berbagai sektor yang dikaji termasuk salah satunya transportasi, industri, energi, limbah, dan konstruksi. AHY menyebut terdapat 4 pendekatan yang terbukti paling efektif dalam menekan emisi. Pertama, penggunaan BBM rendah sulfur atau low sulfur fuel mampu menurunkan emisi hingga 30%. Kedua, konversi boiler berbasis batu bara ke teknologi bersih atau cleaner teknologi berkontribusi pada penurunan emisi sebesar 27%. Ketiga, penguatan transportasi publik yang memberikan dampak pengurangan emisi sebesar 9%. Dan yang keempat, penghapusan praktik pembakaran terbuka atau open burning yang dapat mengurangi emisi hingga 8%. Dalam 3 kategori besar, transportasi, kemudian industry and power, baru bicara waste and construction. Dan ternyata dari itu semua ada 4 yang dianggap paling efektif, yaitu low sulfur fuel, itu bisa hingga 36% penurunannya. Kemudian transition coal boilers to cleaner technology 27%, public transportation 9%, dan open burning kalau bisa dieliminasi itu 8%. Mudah-mudahan tidak salah kutip saya. Yang jelas 4 levers ini mudah-mudahan bisa benar-benar dibahas secara utuh dan diprioritaskan, Pak Rahmat. Dan ini juga nanti pada saat ICI bisa juga dijadikan bahan diskusi secara tematik pada forum khususnya Resilient by Design. Sehingga saya itulah topik keempat dari ICI. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa dibahas secara lebih utuh lagi. Bagaimana transisi energi baru terbarukan ini diharus utamakan, kemudian elektrifikasi kendaraan ini juga diharus utamakan. Kita sudah semakin baik untuk kendaraan roda 2, kendaraan mobil gitu ya, kemudian juga bis di Jakarta, Transjakarta sudah 300 itu sudah operasional, sudah dideploy. Bertahap tahun demi tahun akan semakin banyak lagi, dan mudah-mudahan pada akhirnya semuanya fully electric. Dan yang sedang kita ikhtiarkan adalah truk angkut barang. Katanya masih cukup mahal untuk mengkonversi truk solar menjadi truk listrik, apalagi truk tanpa supir. Berani nggak kita? Sedap juga, apalagi odol, hati-hati odol, lebih bahaya odol. Kita juga lagi gas agar odol ini bisa kita benar-benar hilangkan. Bukan apa-apa, karena ya sudah terbukti banyak sekali resikonya. Masalah keselamatan nomor 1 tentunya, banyak sekali kecelakaan. Yang kedua, kerusakan jalan. 41 triliun setiap tahun kita alokasikan untuk memperbaiki jalan rusak, jalan berlubang. Padahal 41 triliun itu bisa jadi apa gitu. Kalau kita willing to spend cost untuk memperbaiki jalan, harusnya kita punya sumber daya untuk melakukan konversi atau memperbaiki atau menjalankan aturan secara ketat begitu. Dan tentunya polusi.
Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan, artinya saya sangat sepakat jika kita melakukan terus percepatan elektrifikasi kendaraan bermotor dan transportasi umum, yang pertama. Yang kedua, penerapan standar Euro 4 dan penyediaan BBM rendah sulfur, seperti yang direkomendasikan tadi. Kemudian pengembangan program Waste to Energy. Ini juga selalu ditanyakan oleh banyak kalangan. AHY juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengarus utamakan transisi energi baru, terutama dalam elektrifikasi kendaraan. Ia menyampaikan capaian positif seperti penggunaan lebih dari 300 bus listrik di Jakarta yang sudah beroperasi dan terus bertambah setiap tahunnya. AHY mengungkapkan bahwa pemerintah setiap tahun mengalokasikan 41 triliun rupiah untuk perbaikan jalan rusak yang seharusnya dapat digunakan untuk program konversi kendaraan dan penguatan regulasi. AHY juga menyampaikan pentingnya pengembangan program Waste Energy yang menurutnya ini adalah topik yang banyak ditanyakan berbagai kalangan karena bisa menjadi solusi ganda mengelola limbah sekaligus menghasilkan energi. Dari Jakarta, Hidayat, tim BITV melaporkan. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share seluruh akun BITV. Saya Putri dan segenap tim redaksi BITV pamit undur diri dan sampai jumpa.